Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen mata kuliah PKS. Hari ini saya akan membuat video tentang program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar atau tugas akhir PKS ini. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Enrico Nandastiaki, NIM 1203706, TPB 13, Program Studi Teknik Pertambangan. Langsung saja kita masuk kepada program ya. Baik, di sini pertama adalah program logarithm. Saya membuat program tentang mata kuliah kimia, yaitu mencari atau menghitung nilai molaritas, mol, dan volume. Pertama, saya mendeklarasikan dulu array dengan 3 jenis. Lalu mendeklarasikan molaritas, real, terus lalu mol, volume, dan mendeklarasikan string input dan string perintah. Pertama, kita masukkan do atau mulai perulangan. Lalu di sini kita masukkan output, menghitung nilai molaritas, mol, dan volume. Lalu output ketik angka 1 jika ingin menghitung molaritas, ketik angka 2 jika ingin menghitung mol, ketik angka 3 jika ingin menghitung volume. Kita masukkan inputnya, input yang setelah tadi kita deklarasikan di atas. Lalu kita buat if, pernyataan. Pernyataan pertama diminta input nomor 1. Jika benar, nah jika kita mengklik angka 1, maka seperti ini. Ada masukkan nilai mol, lalu kita menginput mol, lalu masukkan besar volume, kita menginput volume, dan maka nilai molaritas, lalu di sini muncul nilai molaritasnya itu mol dikali volume. Nah, baik. Lalu tadi kalau kita menginput angka 2, kita masuknya ke sini, yaitu untuk mencari mol, nilai mol. Dulu kan, output masukkan nilai molaritas, lalu kita molaritas, lalu masukkan besar volume, lalu kita menginput volume, lalu terakhir kita outputnya maka nilai mol sama dengan, lalu di sini kita masukkan rumusnya, mol sama dengan molaritas dibagi volume, lalu muncul output mol. Lalu jika kita memilih input nomor 3, keluarlah output, masukkan nilai molaritas, lalu kita input nilai molaritasnya, lalu masukkan nilai mol, lalu kita input mol, lalu kita masukkan rumus volume sama dengan molaritas per mol, lalu muncullah output volume. Lalu di terakhir, jika ketiga sudah, kita menuliskan output lagi, ingin mencoba lagi, tekan ya untuk mengulang dan tidak untuk mengakhiri. Lalu input perintah, dan perintahnya ya. Jadi kalau ya, dia true, dia akan ke atas lagi untuk mengulang, looping. Kalau tidak, dia akan selesai. Seperti ini programnya. Ketik 1 jika menghitung molaritas. Kita coba ketik 1 ya. Nah, masukkan nilai mol. Misal 12. Lalu diminta masukkan besar volume. Misal 24. Nah, maka nilai molaritas adalah 288. Ingin mencoba lagi, tekan ya jika mengulang dan tidak untuk mengakhiri. Coba ya. Nah, muncul lagi seperti itu. Nah,
Nanti kita ke program di situsnya. Pertama kita masukkan perintah include iStream using namespace std. Lalu kita integer main float bilangan 3 ini array. Nah, kita floatkan bilangan sama hasil. Lalu integer, kita deklarasikan integer untuk pilihan dan char untuk ulangi. Lalu kita mulai do untuk nanti looping. Pertama kita cout menghitung nilai molaritas, mol dan volume. Lalu di sini ENDL fungsinya adalah agar cout berikutnya berada di bawah bukan di samping. Lalu ini 1 hitung molaritas, 2 hitung mol, 3 hitung volume. Nah, lalu cout pilihan 1, 2, 3 keluar. Lalu kita masukkan input pilihan. Lalu cout handle biar ke bawah lagi. Lalu masuk ke if. Nah, tadi kita kan input pilihan. Nah, di sini pilihan jika pilihan sama dengan 1. Itu seperti tadi menghitung molaritas. Lalu muncullah cout nilai mol sama dengan, lalu kita di inputnya kita masukkan bilangan indeks 0. Lalu coutnya muncul lagi besar volume sama dengan, lalu kita kasih ini indeks 1. Maka bilangan indeks 2 itu sama dengan indeks 0 dikali indeks 1. Coutnya muncul, maka nilai molaritas M sama dengan, ini hasilnya yang tadi cout dari rumus yang ini. Nah, lalu jika tadi kita milih pilihan 2, maka untuk menghitung nilai mol, muncul pertama cout nilai molaritas. Lalu kita inputkan bilangan indeks 0, lalu coutnya besar volume V, lalu kita input bilangan indeks 1. Lalu kita masukkan rumus, bilangan indeks 2 sama dengan indeks 0 dibagi indeks 1. Lalu coutnya maka nilai mol sama dengan indeks 2. Adalah rumus yang dari rumus yang ini. Lalu jika kita memilih pilihan 3 tadi, pilihan sama dengan 3, maka keluar cout nilai molaritas M sama dengan kita masukkan input bilangan indeks 0. Terus muncul lagi cout nilai mol sama dengan, lalu kita input lagi bilangan indeks 1. Kita masukkan rumus indeks 2 sama dengan dan indeks 0 dibagi indeks 1. Lalu cout muncul maka bisa volume sama dengan bilangan 2 tadi, indeks 2 itu indeks 0 dibagi indeks 1. Lalu muncul cout, tekan X untuk mengulang. Lalu di sini ada while untuk ulangi, perintah untuk ulangi, X. Nah, jika selain X, dia akan berhenti. Ini contohnya. Menghitung nilai molaritas, mol, dan volume. Kita contoh aja molaritas 1. Pilih 1 kan. Nah, kita suruh masukkan nilai mol N. Nilai mol, misalkan 12. Lalu kita suruh masukkan besar volume, misalkan 24. Lalu di sini muncul nilai molaritas sama dengan 228. Lalu tekan X untuk mengulang. Kita coba ini tekan X. Nah, program pun mengulang. Nah, baik kita lanjut ke program kedua. Program kedua ini saya ambil mata kuliah fisika, yaitu menghitung kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik. Yang rumusnya adalah P sama dengan I kali R. Rumus tegangan listrik. Nah, di sini kita di sini kita mendeklarasikan array 3 indeks, lalu masukkan real untuk volt, real ampere, dan real untuk ohm. Volt itu tadi tegangan listrik, ampere kuat arus, dan ohm adalah hambatan. Lalu kita masukkan deklarasikan input sebagai string, lalu perintah sebagai string juga. Lalu di sini kita buat do untuk ulang. Nah, kita masukkan output. Berikut adalah program untuk menghitung tegangan listrik, kuat arus, dan hambatan. Ini seperti sama sebelumnya,
satu untuk menghitung tegangan listrik, ketik dua untuk menghitung hambatan, dan ketik ketiga untuk menghitung kuat arus. Lalu kita masukkan inputnya, input tadi sudah deklarasi. Lalu jika input sama dengan 1, kita menghitung tegangan listrik. Langsung muncul output, masukkan besar kuat arus. Lalu kita inputnya ampere tadi. Lalu muncul output, masukkan besar hambatan. Lalu inputnya ohm yang tadi sudah deklarasikan, dan lalu muncul output tegangan listrik sama dengan, nah kita masukkan rumusnya di sini, volt sama dengan ampere dikali ohm. Lalu output keluar volt. Nah, jika tadi kita memilih input sama dengan 2, nah, masuk outputnya, masukkan besar tegangan listrik. Lalu kita input volt, lalu muncul lagi output, masukkan besar kuat arus. Kita input lagi ampere, lalu muncul output hambatan sama dengan, lalu kita masukkan rumus ohm sama dengan volt dibagi ampere, lalu muncul output ohmnya, hambatan. Lalu yang kalau kita pilih input sama dengan 3, ini langsung muncul output, masukkan besar tegangan listrik, kita input volt, lalu muncul lagi output, masukkan besar hambatan, lalu muncul lagi output kuat arus sama dengan, nah, di sini kita masukkan rumus ampere sama dengan volt dibagi ohm, lalu output ampere keluar. Nah, sama seperti tadi, jika sudah selesai, kita beri output lagi, ingin mencoba lagi, tekan dia untuk mengulang dan tidak kiri. Kita input perintah, jika ya, dia turun berarti kan, dia ke atas untuk mengulang lagi. Nah, jika false atau tidak, dia langsung selesai. Kita run saja. Nah, berikut adalah pilihan program untuk menghitung tegangan listrik kotak keselamatan. Contohnya 3. Masukkan besar tegangan listrik, misal 75. Lalu masukkan besar hambatan, misal 150. Nah, kuat arus sama dengan 0,5. Ingin mencoba lagi, tekan ya untuk mengulang dan tidak untuk mengakhiri. Ya. Nah, sekarang muncul. Oke, kita lanjut ke program C++-nya. Ini kita kasih perintah include iStream. Jadi di sini rumusnya adalah integer main, lalu float untuk bilangan, dan indeks array 3, lalu untuk hasil, lalu integer lagi untuk pilihan, dan char untuk ulangi. Lalu kita sini pakai do untuk ulangan, lalu masuk out, pilihan program untuk menghitung hukum ohm. Nah, jadi MDL itu agar fungsinya dia ke bawah. Lalu hitung, yang pertama hitung nilai V, dua hitung nilai L, dan tiga hitung nilai I. Nah, lalu di sini kita si outnya muncul pilihan 1, 2, 3, dan kita diminta untuk memilih pilihannya, si input pilihan. If jika pilihan sama dengan 1, maka tadi itu menghitung V atau tegangan listrik atau volt. Nah, di sini kita si outnya mencari nilai V, lalu suruh masukkan nilai I, lalu kita masukkan nilai I, langsung si outnya masukkan nilai R, lalu kita masukkan input nilai R, lalu kita masukkan rumus, yaitu indeks 2 sama dengan indeks 0 kali indeks 1. Lalu si outnya nilai V sama dengan bilang si out yang indeks 2. Indeks 2 tadi ini dapat dari hasil dari rumus ini, indeks 0 di indeks 1. Lalu else if, jika pilihan 2, nah, langsung muncul si out mencari nilai R. Nah, kita si outnya masukkan nilai V, kita diminta untuk masukkan nilai V, kita masukkan indeks 0, lalu muncul si out lagi, masukkan nilai I, lalu kita masukkan indeks 1. Lalu kita masukkan rumus indeks 2 sama dengan indeks 0 dibagi indeks 1. Lalu si out muncul nilai R sama dengan indeks 2. Indeks 2 dapat dari indeks 0 dibagi indeks 1. Lalu jika kita klik angka 3, pilihan 3, langsung mulai muncul out, mencari nilai I untuk kuat arus, lalu langsung kita diminta masukkan nilai V, lalu kita masukkan indeks 0, lalu diminta lagi masukkan nilai R atau hambatan, lalu muncul lagi kita ketik di indeks 1. Lalu rumusnya ini indeks 2 sama dengan indeks 0 dibagi indeks 1. Lalu si outnya muncul nilai I sama dengan
indeks 2. Nah, habis setelah selesai semua, muncul si out, apakah Anda ingin mengulang lagi? Nah, jika ya, pilih yes, tidak, pilih no. Ini akan mengulang lagi while-nya. Kita coba kan. Nah, dan program untuk menghitung hukum Ohm. Kita coba pilihan 2 ya. Enter pilihan 2. Mencari nilai R atau nilai hambatan. Masukkan nilai V. 150. Lalu kita diminta untuk masukkan nilai I. Nah, nilai R sama dengan 2 ohm. Apakah ini menghitung lagi, mengulang, yes or no? Misalkan kita tekan yes, dia mengulang lagi program. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Bapak Ibu dosen yang memeriksa nanti. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.